Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kita semua selalu berada dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali bersama Ibu Ayu pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita akan belajar tentang bab Sunan Ampel, yaitu bagian peran Sunan Ampel dalam perkembangan Islam di Indonesia. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan dari teman Bu Ayu ya. Peran Sunan Ampel dalam perkembangan Islam di Indonesia. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Sunan Ampel mempunyai peran penting dalam membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Kenapa seperti itu, Ustazah? Jadi anak-anakku, strategi ini adalah sebuah strategi dalam berdakwah Islam pada masa itu. Dengan menjadikan Islam lambat laun semakin kuat dan mendapatkan dukungan dari para penguasanya. Di antara penyair Islam yang punya hubungan kekerabatan dengan penguasa Majapahit di antaranya, yang pertama, Raden Usen dengan Putri Arya Baribin. Siapakah Raden Usen itu? Raden Usen adalah seorang mubalil yang berasal dari Rusia Selatan yang dekat dengan Samarkand tempatnya, yang cukup lama ditugaskan sebagai imam dan mengislamkan masyarakat Sumenep, Madura. Kemudian siapakah Arya Baribin itu? Arya Baribin adalah seorang adipati Madura pada waktu itu. Jadi Putri Arya Baribin ini adalah maksudnya anaknya Arya Baribin. Kemudian yang kedua, Syekh Waliul Islam menikah dengan Putri Retno Sambodi. Ia adalah anak dari penguasa Pasuruan yang bernama Lembu Mirudo, ya, atau yang biasa dikenal dengan Mbah Gunung Bromo. Yang ketiga, Syekh Maulana Gorib menikah dengan Niken Sundari, yaitu putri dari Patih Majapahit yang bernama Mahodara. Yang keempat, Mas Murtosia yang menikah dengan Raden Paku atau yang biasa kita dengar dengan nama Sunan Giri. Jadi Mas Murtosia ini bukan lantas ada masnya terus laki-laki ya, anak-anakku. Tapi Mas Murtosia di sini, masnya ini adalah panggilan dari keluarga kebangsawanan pada zaman itu. Jadi contohnya kayak Nyi Ageng atau Putri Ratu. Lah, ini Mas Murtosia. Jadi sebuah nama panggilan dari keluarga bangsawan atau kebangsawan pada zaman itu. Mas Murtosia ini adalah putri dari Sunan Ampel. Kemudian yang kelima,
Mas Murtosimah yang menikah dengan Raden Patah. Mas Murtosimah itu juga seperti itu, panggilan dari keluarga kebangsawan pada zaman itu. Lah, Mas Murtosimah ini adalah saudaranya dari Mas Murtosiah tadi, yaitu putri dari Sunan Ampel. Kemudian Raden Patah, siapa Raden Patah? Raden Patah adalah seorang pejabat, yakni Adipati Demak pada waktu itu. Raden Patah ini yang biasa kita dengar juga dengan sebutan Sunan Demak. Kemudian yang kedua, melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Masyarakat pesisir utara Jawa adalah masyarakat yang hidup dalam tradisi budaya yang turun-temurun. Jadi Sunan Ampel membawa ajaran Islam itu dengan cara damai, moderat, dan toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang telah ada, mengandung nilai-nilai Islam. Sebelum kedatangan para penyair Islam, orang-orang Majapahit itu mengenal upacara peringatan terhadap orang yang meninggal atau orang yang mati itu disebut dengan srada. Apa itu srada? Srada itu adalah sebuah upacara peringatan atas kematian seseorang pada tahun ke-12. Kemudian setelah datangnya penyair Islam Campa yang dipelopori oleh Sunan Ampel, penduduk Majapahit mulai memperingati tradisi kenduri. Jadi yang tadinya itu srada kemudian diubah atau diganti dengan tradisi kenduri. Atau bahkan sampai sekarang pun kita masih melakukan tradisi tersebut. Apa tuh Sada? Tradisi kenduri itu anak-anakku adalah memperingati kematian seseorang pada hari ketiga atau hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, dan hari ke-1000. Dalam prakteknya, masyarakat berkumpul mendatangi keluarga yang ditinggal orang mati tersebut, lalu acara diisi dengan zikir, tahlil, dan doa. Tradisi keagamaan ini bukanlah berasal dari ajaran Hindu Buddha, tetapi merupakan tradisi keagamaan Muslim Campa yang dikenalkan oleh Sunan Ampel. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak Ibu yang sholih dan sholihah mendengarkan materi ini dengan baik ya, dan dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan sayang. Baik, kita tutup materi ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa minggu depan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.